apapun tanpa sempat memikirkan yang lain. Tim SAR akan datang besok pagi, jadi mereka harus bertahan. Gon berjanji akan melindunginya, tapi ternyata mendengar suara aneh di dalam hutan saja, dia takut, membuat Sarang tertawa. Tiba-tiba ada cahaya dari atas mereka. Ternyata hanya petani ginseng. Istrinya menyediakan makanan untuk mereka. Si petani tertawa karena melihat Gon yang ketakutan, kemudian mengatakan pria itu seharusnya bisa menangkap babi hutan dengan satu tangan. Keesokan harinya, Sarang memberikan bingkisan pada petani ginseng, kemudian memohon agar dia memberikan ginseng bagus jika ada. Pria itu mengatakan hanya bertransaksi dengan Hotel First Royal, kemudian menyuruh mereka pulang dan jangan membuang tenaga. Sarang teringat ginseng yang dia temukan, kemudian menunjukkannya pada pria itu. Pria itu memeriksanya, kemudian mengatakan ini adalah ginseng liar yang sangat langka. Tidak sembarang orang bisa menemukannya. 3 keturunan harus berbuat kebajikan untuk mendapatkan ginseng langka ini. Dia bahkan baru melihatnya 1 kali ini. Dia pikir Sarang selalu berbuat kebajikan, kemudian mengajak Sarang bekerja untuknya. Gon tidak menyetujuinya karena dia dibutuhkan di perusahaannya. Dia adalah staf teramah di hotel selama 2 tahun berturut-turut. Sarang memberikan ginsengnya pada pria itu, tapi dia menolaknya karena ginsengnya terlalu berharga. Dia meminta Sarang untuk memberikannya pada ayah atau ibunya. Sarang memberitahu dia tidak punya ayah dan ibunya sudah tiada. Sarang memutuskan memberikannya pada neneknya. Pria itu mengemasnya dengan hati-hati, kemudian mengatakan dia akan memberikan padanya jika menemukan ginseng bagus. Sarang sangat senang mendengarnya. Mereka kemudian tertawa senang bersama-sama karena menemukan ginseng langka. Gon dan Sarang pulang dijemput oleh Sangsik. Gon duduk di bangku belakang, Sarang memilih duduk di bangku depan. Mereka asik mengobrol. Sangsik meminta Sarang mentraktirnya karena dia sudah menjemputnya. Sarang setuju, Gon marah. Seharusnya Sarang makan bersamanya karena dia telah menyelamatkannya. Kemudian Gon melarang mereka makan bersama. Di tempat istirahat, mereka bertukar tempat duduk. Kali ini Gon yang menyetir. Mereka asik mengobrol sambil makan di kursi belakang, membuat Gon tambah kesal. Tiba-tiba perut Sangsik sakit. Mereka berhenti lagi di area istirahat. Gon menghubungi Sangsik, memeriksa keadaannya. Kemudian dia meninggalkannya setelah memberi izin cuti sepekan dan mengizinkannya memakai kartu kredit kantor untuk kebutuhan selama sakit. Sangsik tidak keberatan ditinggal dengan imbalan seperti itu. Gon bertanya di mana rumah neneknya. Dia akan mengantarnya untuk mengantar ginseng. Tiba di sana, Sarang masuk ke dalam, sementara Gon menunggu di luar. Sarang memberikan ginseng liarnya, kemudian membantu neneknya melayani pelanggannya. Gon melihat Sarang melayani pelanggan. Nenek Sarang membuat Gon kaget. Nenek bertanya dia siapa, karena mengintip cucunya seperti orang mesum. Gon memberitahu dia adalah rekan kerja Sarang. Nenek kemudian menyuruh Gon membawa bawang ke belakang. Nenek mencontohkan cara mengupas bawang. Karena Gon memberitahu dia tidak pernah mengupas bawang. Sarang memanggil neneknya karena pesanan menumpuk. Gon berhasil mengupas semua bawangnya hingga matanya berair. Nenek kembali. Dia terkejut melihat banyak bawang yang terbuang. Setelah memarahinya, dia masuk ke dalam. Sementara Gon hanya diam, kemudian meneteskan air mata karena perih. Sarang keluar. Dia terkejut melihat Gon duduk di belakang memakai celemek. Nenek membuka pintu. Dia menyuruh Gon masuk, kemudian memberikan minuman campuran ekstrak belut dan sari ulet, membuat Gon muntah setelah mengetahuinya. Neneknya kemudian menyuruh Sarang memberitahu di pasar. Sarang ke pasar dengan Gon. Dia mengajaknya makan makanan manis, kemudian bermain permainan ikan mas raksasa. Setelah gagal berkali-kali, Gon akhirnya berhasil memenangkan ikan mas raksasa. Mereka berdua sangat senang. Sarang mengatakan baru kali ini dia melihat orang dapat ikan mas raksasa. Tiba-tiba terdengar ledakan. Gon melindungi Sarang. Ternyata suara berasal dari penjual jagung meledak. Setelah itu, mereka berdua terkejut melihat ikan mas raksasa hancur. Mereka tiba di kedai tanpa membawa tahu, karena Sarang terlalu asik mengajak Gon melihat-lihat pasar hingga lupa membelinya. Gon memberikan bunga pada nenek Sarang. Nenek mengatakan, buat apa membeli benda yang tidak bisa dimakan? Daripada membuang-buang uang, lebih baik membuka tabungan rumah. Selanjutnya, nenek menyediakan makanan untuk Gon. Gon mengatakan dia belum pernah makan gukbap. Nenek memberinya kimchi, mengajarkan cara memakannya. Gon bilang enak sekali. Nenek memberitahu dia sudah membuka kedai ini selama 30 tahun. Sebelum pulang, nenek memberikan gukbap dan kimchi untuk makan di rumah. Kemudian dia memberi Gon upah kerja mengupas bawang dan juga upah kerja Sarang yang membantu melayani. Di dalam kedai, nenek memandangi bunga dari Gon. Dia sangat senang dengan bunganya. Di depan rumah Sarang, Gon mengajak Sarang berkencan. 데이트요?
Sarang tersenyum kemudian buru-buru menaiki tangga. Tiba di rumah, Gwon menawarkan ayahnya makan gukbap. Ayahnya mengatakan enak, susah mencari kedai gukbap yang enak. Setelah makan, ayahnya memberitahu tidak bagus bertindak sesuka hati dan mengabaikan prosedur walaupun dia anak komisaris. Ayahnya bertanya kenapa dia melakukannya. Gwon menjawab karena dia staf mereka. Gwon kemudian bertanya apakah ayahnya pernah menyelamatkan hanya satu orang. Ayahnya menjawab, hal tersulit di dunia ini adalah menyelamatkan hanya satu orang, karena mereka memperhitungkan untung dan rugi. Banyak yang lebih penting dari nyawa satu orang. Namun ayahnya mengatakan keputusannya untuk menyelamatkan stafnya bagus, meskipun perusahaan mengalami kerugian. Ayahnya juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikannya gukbap yang enak. Beberapa hari kemudian, King Delaine mempersiapkan acara ulang tahun putri bungsu, komisaris Hotel First Royal bernama Yuri. Saat acara berlangsung, Sarang melihat Gwon datang bersama Sangsik. Sangsik minta tolong pada Sarang untuk membawa hadiahnya karena ada telepon masuk. Yuri langsung memeluk Gwon ketika melihatnya. Gwon mengucapkan selamat ulang tahun. Kemudian terkejut ketika melihat Sarang yang memegang hadiahnya. Sarang terlihat cemburu melihat mereka berdua. Yuri kemudian menyuruh Sarang menyimpan hadiahnya. Setelah itu, Sarang melihat mereka berdua mengobrol akrab. Yuri ingin menikah dengan Gwon, dan orang tua mereka sudah setuju. Gwon menyuruh Yuri untuk memacari pria yang menyukainya bukan dirinya, karena dia sudah menemukan wanita yang dia sukai. Kemudian Sarang diperbolehkan pulang oleh manajernya. Di rumah, dia menghilangkan kesedihannya sambil minum dan karaoke bersama teman-temannya. Kemudian memesan banyak makanan. Kurir silih berganti mengantar makanan. Saat akan mengambil ayam goreng, di hadapan Sarang berdiri Gwon. Gwon mengajaknya bicara sebentar dan langsung masuk ke dalam membuat yang lainnya terkejut. Yang dia sukai. Kemudian Sarang diperbolehkan pulang oleh manajernya. Di rumah, dia menghilangkan kesedihannya sambil minum dan karaoke bersama teman-temannya. Kemudian memesan banyak makanan. Kurir silih berganti mengantar makanan. Saat akan mengambil ayam goreng, di hadapan Sarang berdiri Gwon. Gwon mengajaknya bicara sebentar dan langsung masuk ke dalam membuat yang lainnya terkejut. Dal dan Pyonghwa memperkenalkan diri mereka, kemudian beritahu mereka berdua adalah pegawai King Group. Gwon tidak mengaku sebagai anak komisaris karena dia pikir akan membuat mereka sungkan. Dia memberitahu satu divisi dengan Sarang. Dal dan Pyonghwa kemudian membicarakan manajer umum Sarang yang bernama Gwon. Gwon anak komisaris yang masuk karena nepotisme. Mereka diberitahu Sarang, Gwon orang yang tidak punya masa depan. Kerjanya hanya main-main, tidak berperi kemanusiaan dan sampah. Saking sering disiksa, Sarang sampai berlinang mendengar namanya. Mereka kemudian bertanya siapa nama Gwon. Gwon mengaku namanya No Sangsik, manajer Sarang. Gwon kemudian mengatakan ingin bicara berdua saja dengan Sarang. Sarang minta maaf atas sikap teman-temannya karena ucapan mereka yang keterlaluan. Dia memberitahu mereka sudah seperti keluarganya. Kemudian bertanya kenapa Gwon datang. Gwon menjawab dia khawatir kalau Sarang ada masalah atau sakit karena tadi wajahnya terlihat pucat. Gwon juga memberitahu Yuri bukan pacarnya. Sarang bertanya kenapa memeluknya jika bukan pacar. Gwon sadar Sarang sedang cemburu. Sarang tentu saja tidak mau mengakuinya. Dia bilang tidak peduli soal siapa pacarnya. Gwon berjanji mulai sekarang dia tidak akan pernah memeluk siapapun dan akan bersikap lebih tegas agar Sarang tidak bingung. Keesokan harinya, Sarang bersiap untuk menghadiri konferensi pers yang diadakan Hwaran. Hwaran menyuruhnya untuk membaca jawaban yang sudah dipersiapkan, walaupun ada yang tidak sesuai dengan yang sudah terjadi. Perusahaan sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menyelamatkannya, jadi dia harus mengikuti semua perintahnya. Selama konferensi pers, Hwaran menjawab pertanyaan wartawan. Dia mengaku yang menyuruh menyelamatkan Sarang menggunakan helikopter perusahaan. Menurut dia sangat penting menyelamatkan pegawai mereka, walaupun hanya satu staf saja, dan mengeluarkan biaya yang banyak, karena menurutnya pemilik perusahaan adalah pegawai. Sementara Sarang mengucapkan terima kasih pada Hotel King dan Hwaran yang telah menyelamatkannya, serta Gwon yang terjun langsung naik helikopter menerjang cuaca buruk. Gwon meninggalkan tempat itu sambil tersenyum. Selanjutnya, Sangsik memberitahu Samir Pangeran Arab akan berkunjung ke Korea beberapa hari lagi. Dia adalah orang terkaya ke-13 di dunia. Pendapatan hotel sebulan bisa didapat dalam sehari. Seluruh hotel di Korea sedang berusaha mengundangnya. Hwaran juga ikut bersaing namun gagal. Ini bisa menjadi kesempatan emas jika Gwon berhasil mengundang Pangeran Arab untuk menginap di King Hotel. Sangsik berharap Gwon bisa menjadi pewaris King Group. Dia harus memiliki kekuasaan untuk melindungi para pegawainya. Di ruang rapat, komisaris bertanya bagaimana masalah Pangeran Arab. Hwaran menjawab dia akan menginap di Hotel First Royal. Komisaris menyuruh Gwon untuk berusaha mengundang Pangeran Arab karena kedatangannya bukan hanya berpengaruh pada pendapatan, namun juga urutan hotel nomor 1 dan 2 bisa berubah. Kondisi dunia perhotelan juga berubah. Gwon mengatakan akan membuat Pangeran Arab memilih Hotel King.
Keesokan harinya, ayah Gwon memujinya karena berhasil mengundang Pangeran Arab menginap di King Hotel. Hwaran terkejut, Pangeran Arab mau mengganti hotelnya setelah ditelepon Gwon. Gwon menelpon Samir, memintanya untuk datang ke hotelnya. Ternyata Samir adalah teman sekolah Gwon. Namun Gwon benci pada Samir karena dia percaya Samir hanya peduli pada uang. Samir sudah memutuskan untuk menginap di Hotel First Royal. Namun dia berubah pikiran setelah Gwon mengatakan dia akan melayaninya dengan baik dan akan mengabulkan apapun keinginannya. Setelah itu, Samir mengirim kontrak pelayanan dan Gwon menandatanganinya. Isi kontraknya berisi, Gwon harus mengiyakan segala perintahnya dan harus melayaninya dengan senyum tulus. Beberapa hari kemudian, Samir datang ke King Hotel. Gwon menjadi supirnya dan membuka pintu mobilnya. Samir mengatakan cara menyetirnya payah seperti dirinya. Kemudian menyuruhnya membawakan tas miliknya dan tersenyum. Samir disambut oleh Hwaran dan Sarang. Sarang menyiapkan hadiah untuk Samir, yaitu gelang rajut tradisional Korea berwarna hijau. Di Arab, warna hijau merupakan lambang kekayaan, kesucian dan surga. Samir mengucapkan terima kasih. Dari awal dia sudah menduga Sarang tidak hanya cantik di luar, tetapi juga di dalam. Samir minta Sarang memakaikan gelangnya. Gwon mengambil gelangnya, kemudian memakaikannya di tangan Samir. Selanjutnya, Samir mengajak Sarang makan. Sarang memberitahu dia kaget sekali mengetahui Samir fasih bahasa Korea. Samir mengatakan cinta pertamanya adalah orang Korea. Dia giat belajar bahasa Korea untuk menyatakan cinta, tetapi ditolak. Samir kemudian memberitahu dia menyewa seluruh tempat ini untuk Sarang, karena dia adalah ratu hari ini. Dia menyuruhnya untuk menikmatinya dan jangan sungkan. Tiba-tiba Gwon datang dan langsung duduk. 나 없다고 생각해. 골 보기 싫은 놈. Dia memberitahu akan menugaskan staf terbaik di hotel khusus untuk melayaninya. Samir mengatakan bahwa dia sudah memutuskan untuk memilih Sarang. Gwon menjawab tidak boleh karena Sarang adalah sekretaris pribadinya. Samir mengingatkan kontrak yang mereka buat. Gwon harus mengiyakan semua perintahnya. Akhirnya Gwon mengalah. Dia duduk kembali menemani mereka. Samir menyuruhnya pergi. Gwon mengingatkan isi kontraknya yang berisi dia harus selalu bersama dengan Samir setiap saat. Selanjutnya mereka mengunjungi istana Raja Korea. Sarang menjelaskan jalan yang mereka lalui adalah jalan khusus raja pada dinasti Joseon. Samir melihat ke arah Sarang dan mengatakan dia cantik. Gwon menghalanginya, membuatnya kesal, kemudian menyuruhnya membeli kopi. Saat berdua saja, Samir bertanya apakah dia punya pacar. 아직은요? Samir senang mendengarnya. Dia bersyukur pada Tuhan telah mempertemukan mereka. Gwon datang membawa kopi, langsung duduk di tengah-tengah mereka. Samir menarik Gwon, kemudian duduk di sebelah Sarang. Samir bertanya tempat apa itu. Sarang menjelaskan itu adalah tempat menjadi pengantin dengan adat tradisional Korea. Samir ingin mencobanya bersama Sarang. Sarang memberitahu meski hanya mencoba, biasanya itu untuk sepasang kekasih. Sarang berusaha menolaknya dengan halus, namun Samir terus memaksanya. Gwon memberi kode pada Sarang, kemudian dia membatalkan kontraknya. Sarang mencegah Gwon merobek kontraknya. Dia mengatakan bersedia melakukannya. Samir sangat senang, Gwon sangat kesal. Setelah mereka mengganti pakaian, upacara pernikahan tradisional Korea berlangsung. Tandu mempelai wanita masuk. Sarang keluar. Dia terlihat sangat cantik dengan pakaian adat tradisional Korea. Kemudian mempelai pria masuk. Sarang terkejut. Ternyata di hadapannya adalah Gwon. Sarang tersenyum. Dia senang menjadi pengantin dengan adat tradisional Korea dengan Gwon. 1 jam yang lalu, saat Samir mengganti pakaiannya, Gwon datang kemudian mengambil baju berwarna putih. Sambil bilang ke Samir, sejak dahulu, rakyat Korea disebut ras berbaju putih. Di pesta terbesar selalu mengenakan baju putih bersih begini dan mengerjakan tugas penting. Samir meminta Gwon memberikan bajunya dan langsung mengambilnya. Di acara pernikahan terlihat Samir menyapu. Samir langsung marah ketika melihat Sarang menikah dengan Gwon. Dia merasa ditipu. Samir memukul Gwon dengan sapu kemudian mengejarnya. Setelah berganti pakaian, Samir masih saja marah karena Gwon menghancurkan pernikahan sucinya dan mempermainkan ketulusannya. Gwon mengatakan dia tidak tulus karena pernah mengaku memiliki pacar lebih dari 100 dan sempat menikah 2 atau 3 kali. Kemudian Gwon memperingatkan Samir untuk jaga jarak dengan radius 100 meter dari Sarang. Samir menyuruh pengawalnya untuk menyingkirkan Gwon. Samir kemudian mengajak Sarang jalan. Samir bertanya apakah dia rela selalu melayani tamu. Sarang menjawab tentu saja, namun dia senang melakukannya. Dia ingin menghadiahkan hari yang bahagia kepada seluruh tamu hotel dengan melayani mereka. Sebelum ke kamarnya, Samir mengatakan hari ini sangat menyenangkan berkat mereka. Gwon melihat Sarang berjalan kelelahan, kemudian meminta Sarang mengganti sepatunya. 양심 있으면 좀 쉬게 해줘. Setelah itu, Gwon mengantar Sarang ke kamarnya. Dia mengizinkan Sarang menginap di kamar Naratama atau VIP. Sebelum tidur, Sarang mengajak Gwon makan mie ramen di pinggir Sungai Han. Mereka memilih mie ramen kesukaan mereka masing-masing, menyeduhnya kemudian menikmatinya dengan pangsit dan minuman. Keesokan harinya, Samir memberikan gaun pada Sarang untuk dipakai pada pesta hari ini. Begitu juga dengan Gwon. Gwon sangat kesal melihat baju yang harus dia pakai. Sarang terlihat sangat cantik dengan gaunnya. Samir memuji kecantikannya. Setelah mempersilahkan Sarang duduk, Samir memberi kode agar hidangan disediakan. Sarang terkejut, Gwon menjadi pelayannya. Sarang tidak bisa duduk nyaman dan merasa sungkan dilayani oleh Gwon. 와인 서빙하겠습니다. Selanjutnya, Samir melamar Sarang dan bertanya apakah Sarang mau menikah dengannya. Kemudian memperlihatkan cincin berlian.
Gon mengambil cincinnya dan mengatakan tidak boleh. Dia tidak menyetujui lamaran ini, kemudian mengajak Sarang pergi. Sarang meminta cincinnya, Gon memberikannya. Sarang mengucapkan terima kasih karena Samir sudah menyukainya, kemudian mengembalikan cincinnya. Dia merasa terhormat bisa melayani tamu sebaik Samir dan akan mengenangnya sebagai tamu paling gagah selamanya. Mereka akan menunggu kedatangannya kembali sebagai tamu terhebat di King Hotel dan akan melayaninya dengan sepenuh hati. Samir mengatakan baru kali ini dia tidak merasa sakit hati ketika ditolak. Dan Sarang adalah wanita yang istimewa dan hebat. Sarang mengajak mereka makan bersama karena hari ini adalah hari terakhir Samir di Korea. Mereka setuju setelah Sarang memohon. Keesokan harinya, Sarang memberikan kenang-kenangan foto mereka bertiga. Kemudian Samir memberikan tip pada Gon dan bilang sampai jumpa lagi. Kemudian memeluknya. Dia menganggap Gon adalah temannya. Di pesawat, Pyongha memberikan barang-barang pesanan yang dibeli penumpang. Terjadi guncangan karena pesawat akan mendarat. Pyongha buru-buru kembali ke kabin. Rawon mengantarnya pulang. Dia memberitahu Sarang pinggang Pyongha terkilir. Kemudian minta tolong pada Sarang untuk mengompres pinggangnya dan menempelkan koyo. Sarang membantunya menempel koyo di pinggangnya sambil mengobrol. Sarang mengatakan dia terlalu keras berusaha. Pyongha menjawab dia harus menjadi purser. Oleh sebab itu dia berusaha menjual sebanyak mungkin produk. Adegan selanjutnya mereka bertiga datang ke spa dan sauna. Mereka bersandiwara bisa membeli produk bebas bea masuk pajak tanpa berlibur dan produknya langsung diantar ke rumah. Daal mencoba krim ajaib yang bisa menghilangkan segala jenis kerut wajah begitu dioleskan. Dia merasa kulitnya lebih kencang dan seperti lebih muda 10 tahun. Harganya hanya 59.000 won, sangat murah. Wanita di depan mereka tertarik ingin mencoba sampai akhirnya mereka mau membelinya. Sementara itu, Gon makan malam dengan ayah dan kakaknya. Dia minta izin diberi kesempatan untuk mengurus acara peringatan 100 tahun King Hotel. Warren mengatakan dia belum bisa mengurusnya. Gon meyakinkan ayahnya bahwa dia bisa mengurus acara itu sendiri. Ayahnya menyetujuinya karena dia melihat Gon berhasil menangani Pangeran Samir. Setelah makan malam, Warren bertanya apakah dia serius mau bersaing dengannya dan berpikir bisa melawannya. Gon mengatakan orang seperti Warren tidak boleh menjadi pemilik perusahaan. Dia menugaskan pegawai ke tempat berbahaya hanya demi ginseng dan tidak menyelamatkannya ketika dalam bahaya. Warren juga tidak memberikan insentif kepada mereka yang bekerja keras meningkatkan penjualan. Warren menjawab, sudah sepatutnya seorang pegawai bekerja sesuai gajinya. Kenapa perusahaan harus memberikan insentif padahal itu tugas mereka? Gon memberitahu dia akan melindungi orang-orang yang Warren anggap bukan apa-apa. Setelah itu, Gon menghubungi Sarang. Terlihat Sarang sibuk membantu Pyongha menjual produknya. Gon mengajak Sarang bertemu. Sarang memberitahu alamatnya. Mereka mengajak Gon ngobrol sambil makan telur rebus. Yang lainnya sibuk merencanakan akan berakting apa. Sedangkan Gon sibuk makan telur karena dia baru tahu ternyata telurnya enak. Mereka tiba-tiba mendapat ide mengajak Gon bersandiwara agar produknya makin banyak yang terjual. 그런 거 잘 못하셔. 별거 없어요. Sandiwara pun dimulai. Kali ini mereka menjual ginseng merah dengan harga diskon 10% dan ada promo beli satu gratis satu untuk hari ini. Wanita di belakang mereka ikutan nimbrung. Mereka ingin membeli produknya juga. Setelah berhasil menjual banyak produk, mereka minum bersama. Pyongha mengatakan dia tidak akan melupakan bantuan mereka. Gon bertanya, bukankah cara menjual seperti ini ilegal? Daal dan Pyongha membenarkan, hanya Sarang yang tidak tahu bahwa yang mereka lakukan ilegal. Daal membela Pyongha. Dia tahu Pyongha ditekan oleh atasannya. Apalagi, diskon tambahan juga Pyongha sendiri yang membayarnya. Sarang bertanya kenapa merugikan diri sendiri dan kalau ketahuan bagaimana. Kemudian Sarang mengatakan cukup sampai di sini mereka melakukan hal ilegal. Setelah itu Sarang mengucapkan terima kasih pada Gon. Gon mengatakan mereka harus saling membantu sesama keluarga. Kemudian mengajaknya bertemu akhir pekan depan. Dia ingin bicara tentang hubungan mereka. Akhir pekan tiba, Sarang datang menemui Gon. Hari ini Gon akan menjadi koki. Dia sudah mendapat pelatihan khusus dari koki terbaik. Pertama-tama, Gon menyediakan minuman beralkohol yang dia buat sendiri, yaitu sangria. Kemudian hidangan pembuka dan selanjutnya dia memasak pasta. Sarang mengatakan enak sekali. Dia merasa terhormat bisa makan makanan yang sangat enak ini. Gon melanjutkan memasak hidangan utama. Saat memercikan air, api membesar, membuat Sarang kaget. Gon buru-buru mengangkat Sarang dan menanyakan keadaannya. Kemudian Gon minta izin untuk menciumnya. Akhirnya mereka pun berciuman. Sementara itu, Daal dan timnya berhasil mencapai target penjualannya karena pembeli terakhir di toko mereka malam ini. Mereka sangat senang karena akan mendapatkan insentif jalan-jalan ke luar negeri. Di kafe, Pyongha minum bersama dengan timnya. Atasannya memberitahu tim mereka berhasil menjadi tim dengan penjualan tertinggi berkat Pyongha. Dia kemudian memberikan hadiah pada Pyongha dan mengumumkan bahwa ada salah satu dari mereka dipromosikan menjadi purser. Orang itu adalah Mina. Pyongha sangat kecewa setelah mengetahuinya. Pyongha keluar dari tempat itu. Rawon membawakan jaketnya. 괜찮아요? 안 괜찮아. Rawon mengulurkan tangannya, mengajaknya jalan.
Keesokan harinya, Sang-sik memberitahu Gwon, pegawai paling lama di King Hotel. Pria itu sudah bekerja selama 30 tahun. Kemudian Gwon bertemu Sarang. Di dalam lift, Gwon menarik jaket Sarang, lalu memegang tangannya, membuat Sang-sik curiga sampai menoleh ke belakang. Gwon juga mengantar Sarang ke ruang kerjanya dan membukakan pintunya. Sarang sangat bahagia, dia mengatakan akan giat bekerja. Di jalan, Gwon melihat toko bunga. Dia teringat nenek Sarang. Setelah membeli bunga, dia datang ke kedai. Kebetulan, nenek sedang memperbaiki lampu. Tiba-tiba dia jatuh. Beruntung, Gwon berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit. Nenek ingin pulang. Gwon melarangnya karena kedua tulang rawan lutut nenek rusak. Dokter menyarankan agar lutut nenek disuntik dan menjalani beberapa tes. Nenek khawatir dengan kedainya. Gwon mengatakan serahkan saja masalah kedai padanya. Sebelum selesai disuntik dan menjalani tes, nenek tidak bisa keluar dari sini. Nenek kemudian bertanya apakah dia menyukai Sarang. Gwon mengakui dia menyukai Sarang. Nenek bertanya lagi apakah dia sudah mengutarakan perasaannya. Gwon pikir tidak perlu karena mereka sudah merasakan hal yang sama. Nenek memberitahu mereka akan saling salah paham jika tidak saling mengutarakan perasaan dengan sepenuh hati. Tiba-tiba Sarang datang. Dia sangat khawatir sampai menangis. Sarang tidak bisa hidup jika neneknya meninggalkannya. Nenek mengatakan bersedia disuntik dan menjalani tes. Dia akan pulang setelah dokter mengizinkan. Kemudian menyuruhnya berhenti menangis. Tiba di kedai, Gwon mengatakan jangan khawatir neneknya tidak apa-apa karena dia tadi tidak jatuh ke lantai. Di dalam kedai, Gwon ingin mengganti bohlam. Saat dia menyentuh saklar, tiba-tiba terjadi korsleting. Mereka bertabrakan, ponsel mereka ada di mobil. Sarang menyuruh Gwon diam sementara dia mencari senter. Saat Sarang menyalakan senter, Gwon pingsan. Selanjutnya, mereka duduk di kamar nenek karena semua lampu mati. Gwon mengatakan dia sangat menyukainya. Maukah Sarang menerima perasaannya? Sarang menjawab dengan menciumnya, kemudian mengangguk. Mereka kemudian berciuman dan tidur sambil berpegangan tangan. Keesokan paginya, Gwon bangun lebih dulu. Dia memandangi Sarang yang masih tertidur. Tiba-tiba neneknya masuk ke kamar. Dia memukuli Gwon, walaupun Gwon sudah mengatakan tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya, nenek mengajak Gwon ke pasar bertemu dengan teman-temannya. Nenek memperkenalkan Gwon sebagai salah satu pria yang mengejar Sarang, kandidat calon suaminya. Mereka memberi nenek dan Gwon minuman yogurt dan jus gratis. Mereka kemudian bertanya sudah berapa lama hubungannya dengan Sarang, pekerjaannya apa, dan apakah dia punya rumah. Nenek memberitahu dia bekerja di King Hotel sama dengan Sarang. Sedangkan Gwon menjawab dia merasa belum membutuhkan rumah. Teman-teman nenek pamer kalau calon suami cucunya bekerja di perusahaan besar dan sudah membeli rumah. Nenek kemudian mengajak Gwon ke bank. Dia membuat rekening KPR untuk Gwon. Dia menyerahkan uang untuk setoran bulan pertama. Selanjutnya dia minta Gwon yang menyetornya. Pegawai bank mengatakan nenek sangat penyayang sekali memperhatikan calon suami Sarang. Gwon mengucapkan terima kasih dan bilang dia akan rajin menabung. Di kedai nenek, dia memasak banyak makanan untuk Gwon dan Sarang. Mereka kemudian makan bersama. Setelah itu mereka kembali ke rumah. Daol menceritakan timnya sudah bekerja mati-matian selama sebulan dan berhasil mencapai target penjualan tertinggi. Namun mereka tidak mendapatkan insentif jalan-jalan ke Bali seperti yang sudah dijanjikan oleh atasan mereka. Mereka hanya diajak makan di restoran bernuansa Bali oleh atasan mereka bernama Anggaplah Bali. Daol kemudian memberitahu nasib Pyongha sama dengannya. Dia berhasil meningkatkan penjualan tim menjadi nomor 1. Pursernya berjanji akan mempromosikannya, tetapi pursernya ingkar janji. Dia malah mempromosikan staf di bawah Pyongha. Gwon bertanya apakah ada insentif jika menjual banyak produk. Pyongha menjawab tidak ada. Menjual banyak dianggap wajar, menjual sedikit dicap buruk dan dimarahi. Daal menambahkan semua perusahaan King Group sama. Sarang juga percuma jadi staf terbaik selama 2 tahun berturut-turut. Dia hanya mendapat bros senyum. Gwon mengatakan mereka bertiga tidak salah. Yang salah perusahaan dan para atasan yang tidak menepati janji. Perusahaan sudah sepatutnya memberikan perlakuan baik kepada staf yang kinerjanya baik. Gwon menghibur mereka dengan mentraktir apapun yang mau mereka pesan. Keesokan harinya, Gwon memerintahkan Sang-sik mengatur trip insentif ke luar negeri untuk staf terbaik King Group, yaitu Daal, Pyongha, dan Sarang. Mereka adalah staf nomor 1 di perusahaan distribusi, maskapai, dan hotel. Sang-sik mengatakan dia harus minta izin pada Hwaran karena mereka bagian dari King Group. Gwon minta Sang-sik untuk memprosesnya, dia yang akan bertanggung jawab. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga mendapatkan undangan untuk berlibur ke luar negeri. Di bandara, Gwon menunggu mereka bertiga datang. Mereka mengucapkan terima kasih. Mereka pikir Gwon yang beritahu para atasan, jadi mereka bisa mendapatkan insentif trip berlibur. Senyuman Gwon menghilang saat melihat Sang-sik. Dia memperkenalkan Sang-sik sebagai asisten manajer eksekutif yang mengurus trip liburan mereka. Kemudian memberitahu namanya adalah Yu Sang-sik, sedangkan dirinya adalah No Sang-sik. Sang-sik sadar Gwon sedang bersandiwara. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sendiri.
Selanjutnya mereka berangkat dan beberapa jam kemudian mereka tiba di Thailand. Mereka sangat senang dengan fasilitas penginapan yang diberikan oleh perusahaan. Sang-sik memberitahu kamar mereka di lantai 2. Gwon kesal Sang-sik hanya memesan 2 kamar, padahal ada 5 orang. Apalagi setelah dia tahu harus tidur bersama Sang-sik, karena dia tidak bisa tidur sekasur dengan orang. Setelah itu mereka berenang bersama. Kemudian mereka memakai kaos yang sama bertuliskan kata semangat. Tema liburan mereka adalah semangat. Sang-sik mengajak mereka makan mie Vietnam dan wisata kuliner lagi pada malam harinya. Kemudian menikmati musik di jalanan. Saat semua sudah tertidur karena lelah dan kekenyangan, Gwon mengajak Sarang bertemu di kolam renang. Di pinggir kolam, mereka ngobrol kemudian berciuman. Esok harinya, mereka datang ke Candi Wat Arun dan malam harinya makan di kapal pesiar. Saat makan malam, Rowoon datang. Dia sedang transit di Bangkok. Pyonghwa memperkenalkan Rowoon adalah junior di timnya. Daal memperkenalkan mereka semua pada Rowoon. Mereka selanjutnya datang ke ikon Bangkok, foto bersama dan bermain air. Di penginapan, Sang-sik menyuruh Rowoon menginap bersama mereka, kemudian mengajak mereka bersulang, sebagai tanda terbentuknya persaudaraan di antara mereka berenam. Saat semua masih tertidur lelap, Rowoon berangkat kerja. Dia melihat sarapan yang disiapkan oleh Pyonghwa, kemudian membaca pesannya. 꼭 챙겨 먹고 가. Siang harinya, Gwon dan Sarang pergi berdua saja tanpa yang lainnya. Mereka datang ke Grand Palace. Setelah melihat-lihat dan foto bersama, mereka makan malam mewah di sebuah restoran. Setelah makan, Sarang mengatakan dia sangat bahagia dan berharap dia bisa terus sebahagia ini. Sedangkan Gwon menceritakan ibunya hilang mendadak dan tanpa berpamitan saat dia kecil. Dia menangis mencari ibunya, tetapi orang lain hanya tersenyum. Sejak itu dia merasa orang yang tersenyum padanya seperti monster. Dia merasa wajah semua orang di sekitarnya palsu. Kemudian muncul Sarang dengan wajah aslinya. Dia sudah mencari ibunya, tapi tidak ada jejaknya sama sekali. Seakan-akan dia tidak pernah terlahir ke dunia ini. Dia bingung harus rindu atau membencinya, karena tidak tahu ibunya menelantarkannya atau terjadi sesuatu. Sarang yakin dia ada di suatu tempat. Sarang mengajaknya mencari bersama. Setelah itu, Gwon mengajak Sarang melihat pemandangan malam kota Bangkok. Kemudian dia mengatakan mencintainya, dan mereka berciuman. Keesokan harinya mereka kembali ke Korea. Berbeda dengan keberangkatan, saat pulang, Gwon memberikan mereka tempat duduk bisnis di pesawat. Mereka sangat senang sekali. Mereka mengucapkan terima kasih pada Sang-sik dan berjanji akan meningkatkan penjualan. Sementara Sarang mengucapkan terima kasih pada Gwon. Gwon mengatakan semestinya dia yang mengucapkan terima kasih. Berkat Sarang, dia merasa senang. Di King The Land, mereka meeting mengenai acara peringatan 100 tahun King Hotel. Setelah selesai, Sarang memberikan oleh-oleh untuk manajer dan juga rekan kerjanya. Mereka tidak menyangka Sarang mengingat mereka semua ketika liburan. Sementara Gwon memberikan oleh-oleh untuk nenek Sarang. Dia membelikan kain sutra untuknya. Gwon memakaikannya. Nenek sangat senang ketika melihat dirinya cocok memakai kainnya. Kemudian Gwon memberikan balsam harimau untuk dioleskan di tubuhnya yang nyeri dan pegal. Gwon membeli banyak oleh-oleh agar nenek bisa membaginya ke teman-temannya di pasar. Nenek bertanya apakah dia beli oleh-oleh untuk ayahnya. Karena Gwon menjawab tidak, nenek memberinya satu balsam harimau untuk diberikan pada ayahnya. Di kantornya, Gwon meminta menyiapkan hadiah untuk seluruh pegawai dalam rangka ulang tahun ke-100 King Hotel. Gwon menyuruh mereka untuk melakukan survei hadiah apa yang paling diinginkan pegawai. Selanjutnya, Gwon menemui Hwaran di ruangannya. Dia meminta Gwon untuk mengundang orang-orang penting yang sudah dia siapkan daftarnya. Dia juga minta slot untuk Tuan Pak, salah satu anggota DPR, menyampaikan sambutan. Mereka harus mengundang tokoh berkelas yang akan membantu mereka 100 tahun ke depan. Gwon mengatakan dia tidak berniat bekerja sama dengan mereka. Hasil yang diraih dari kekuasaan pasti runtuh di hadapan kekuasaan. Selama 100 tahun ke depan, perusahaan harus berjalan bersama mereka yang mensukseskan hotel ini. Direksi atau bukan, dia akan memberi perlakuan yang sama bagi yang telah bekerja keras untuk perusahaan. Setidaknya, perusahaan tidak boleh mengkhianati pegawainya. Selanjutnya, Gwon bicara dengan pegawai terlama di King Hotel bernama Pak Kim. Pak Kim mengenali Sarang yang sudah bekerja selama 7 tahun di King Hotel. Setelah Sarang pergi, Gwon bertanya apa ada tamu yang paling dia ingat. Dia menjawab ada seorang tamu yang merupakan anggota VIP. Tamu itu banyak membantu saat dahulu hotel mengalami krisis. Sepeninggal tamu itu, anaknya masih suka datang ke hotel ini. Namun kini, dia tidak pernah melihatnya lagi. Setelah itu, Gwon dan tim King The Land melakukan gladi bersih acara peringatan 100 tahun King Hotel. Sepulang kerja, Gwon memeluk Sarang dari belakang, membuatnya terkejut. Gwon pura-pura merasakan sakit di hulu hatinya. Dia mendekati Sarang, kemudian minta Sarang mengisi dayanya dengan mencium pipinya berkali-kali sampai baterainya penuh. Kemudian mereka minum kopi bersama dan jalan-jalan. Sementara Rowoon mengajak Pyonghwa bertemu. Dia mengutarakan perasaannya. Pyonghwa minta maaf, dia tidak bisa menerima perasaannya. Rowoon memberitahu tidak masalah jika dia tidak bisa menerimanya.
Keesokan harinya, Sarang mendatangi Pak Kim. Dia bertanya apakah ingat dengan pegawai lama bernama Han Miso. Pak Kim ingat dengannya, namun dia tidak tahu nomor kontak dan alamatnya. Pak Kim kemudian memberitahu staf penyelia kamar yang bernama Kim Okja mungkin tahu lebih banyak tentang Han Miso. Adegan selanjutnya diperlihatkan Gwon bertanya pada ayahnya apakah King Hotel yang sekarang adalah hotel impian ayahnya. Ayahnya memberitahu sempat memiliki impian untuk membuat semua orang yang datang ke hotel mereka merasa bahagia. Tidak hanya tamu, tapi juga pegawai. Namun itu hanya sekedar impian. Selain pegawai, keputusan ayahnya turut menentukan nasib keluarga mereka. Mungkin mereka bisa bertahan 100 tahun berkat keputusan ayahnya untuk tidak nekat. Ayahnya tidak menyesal meski impiannya tidak terwujud karena dia berhasil mempertahankan King Hotel hingga mengembangkan sayap ke perusahaan maskapai dan distribusi. Setelah mendengar ayahnya mempunyai impian, Gwon merasa lega, kemudian memberikan balsam harimau untuk dioleskan di bagian yang nyeri dan pegal. Hari peringatan 100 tahun King Hotel tiba. Gwon memberikan sambutan pertama. Dia mengucapkan terima kasih untuk tamu undangan yang sudah datang dan para pegawai yang bekerja keras demi menyukseskan acara ini. Sambutan selanjutnya dari komisaris King Hotel. Setelah selesai, Gwon memberitahu sambutan berikutnya dari Choi Yong-soo yang diundang secara khusus olehnya. Choi Yong-soo memperkenalkan dirinya sebagai pemilik toko pizza kecil di Daejeon. Dahulu, ayahnya adalah salah satu anggota undangan tamu VIP di klub King Hotel. Pohon yang ada di depan pintu utama hotel ditanam oleh ayahnya. Waktu kecil, ayahnya sering mengajaknya ke King Hotel. Kala itu, King Hotel seperti taman bermain yang menyenangkan baginya. Sejak bisnis ayahnya memburuk, dia tidak pernah datang lagi ke King Hotel. Namun, dia berjanji akan berusaha lebih keras agar Natal tahun depan bisa mengajak keluarganya berkunjung ke King Hotel. Ayah Gwon ingat dengan Choi Yong-soo. Dahulu dia selalu merepotkan dan sering dibantu oleh ayah Yong-soo. Ayah Gwon menyuruhnya datang ke King Hotel bersama keluarganya. Dia akan menyediakan kamar dan buffet untuknya. Gwon mengatakan bunga tidak pernah melupakan orang yang mengairinya. Orang-orang yang membangun King Hotel selama 100 tahun ke belakang dan 100 tahun ke depan bersanding di sini. Dia kemudian memperkenalkan Kim Bong-sik, pramu pintu King Hotel yang akan memberikan sambutan selanjutnya. Dia menceritakan alasannya bekerja di King Hotel karena melihat pegawainya yang selalu terlihat tersenyum bahagia. Membuatnya berpikir dia akan bahagia jika bekerja di King Hotel. Kemudian Kim Okja yang memberikan sambutan. Dia sudah bekerja selama 27 tahun di King Hotel. Acara itu terbilang sukses. Semua terlihat senang kecuali Hwaran dan sang anggota DPR Tuan Pak yang tiba-tiba pergi. Dia marah karena tidak diberi slot untuk memberikan sambutan. Di rumah, ayah Gwon melihat proposal target manajemen dan misi King Hotel yang dibuat oleh Han Miso, hotel yang membahagiakan semua orang. Beberapa hari kemudian, Sarang memasak di rumah. Dia mengundang Gwon makan malam bersama. Sang-sik menghubungi, Gwon tidak mau menjawabnya karena dia tidak ingin diganggu. Gwon mencicipi makanannya dan mereka saling menyuapi. So sweet ya guys. Setelah itu, mereka minum bersama sambil ngobrol. Saat birnya habis, mereka memutuskan untuk mengambilnya sama-sama di kulkas. Kemudian mereka berciuman. Tiba-tiba teman-teman mereka datang dan melihat mereka berdua berciuman. Akhirnya Gwon memberitahu hubungan mereka, kemudian mengakui bahwa dia adalah putra komisaris dan manajer umum di King Hotel yang bernama Gwon. Sementara Yu Sang-sik sebenarnya adalah No Sang-sik, manajer di King Hotel. Sikap mereka langsung berubah. Yonghwa langsung memberinya bantal untuk duduk dan Dahal memberinya minuman. Gwon menyuruh mereka untuk duduk santai, namun mereka malah bersimpuh, kemudian minta maaf karena sudah bersikap sembarangan. Setelah para pria pulang, Pyongha bertanya apa yang membuatnya jatuh cinta pada Gwon. Sarang memberitahu, Gwon adalah orang yang dia harapkan. Dia tidak membuatnya gelisah maupun kecewa, dan selalu ada di sisinya tiap kali dibutuhkan. Mereka tidak menyangka Gwon orang yang romantis. Keesokan harinya, Sang-sik membacakan berita-berita yang memuji keberhasilan acara ke-100 King Hotel. Sang-sik mengatakan ini adalah eranya. Satu persatu dia akan menguasai perusahaan King Group. Di ruangan Hwaran, anggota direksi memuji keberhasilan acara ke-100 King Hotel. Menurut mereka, acaranya sangat mengharukan. Mereka jadi terenyuh teringat masa lalu. Efek promosinya sangat bagus. Hotel-hotel di seluruh dunia heboh minta dikirimin video acaranya. Mereka berhenti memuji setelah melihat wajah Hwaran yang tidak suka melihat keberhasilan acara itu. Hwaran mengatakan mereka bisa dengan mudah meraih tepuk tangan dengan menjual emosi. Namun hal itu tidak bisa menghasilkan uang dan mengatasi krisis manajemen seluruh anak perusahaan. Hwaran kemudian menegaskan hanya pengikutnya yang boleh ikut rapat hari ini. Di ruang rapat, komisaris memuji bagus sekali acara peringatan 100 tahun King Hotel, kemudian mengucapkan selamat pada Gwon.
Salah satu dari mereka memberitahu acaranya memang berakhir baik, tetapi penjualan, laba bersih dan nilai saham grup secara keseluruhan masih jalan di tempat. Warren menambahkan, saat ini 6 dari 10 grup perusahaan besar di Korea sudah mulai sistem manajemen darurat. Mereka juga harus segera menyatakan darurat manajemen dan menginovasi grup. Semua jajaran direksi di ruangan itu setuju dengan pendapat Warren. Gwon merasa sekarang bukan saat yang tepat. Darurat manajemen yang mereka sampaikan hanya sandiwara. Mereka hanya ingin mengancam pegawai untuk mengencangkan ikat pinggang dengan alasan perusahaan sedang darurat. Warren mengatakan, untuk meraih laba jangka pendek, memangkas anggaran itu lebih efektif daripada meningkatkan penjualan. Gwon tahu hal itu, namun dia juga tahu cara itu selalu dipakai untuk menimbun uang. Komisaris bertanya, apakah Gwon sanggup menyelamatkan perusahaan tanpa pemangkasan anggaran? Gwon menyanggupinya. Di pesawat, Purser Pyongha pamit. Dia akan pindah ke kantor pusat setelah penerbangan terakhirnya. Mina memberikan hadiah perpisahan. Mina menggantikannya sebagai Purser. Selanjutnya, Pyongha mendengar dia berhasil pindah ke kantor pusat karena penjualan timnya ada di peringkat 1. Melihat Pyongha, dia mematikan teleponnya. Kemudian memberitahu dia seharusnya sudah tahu pasti sulit menjadi Purser karena dia seorang janda dan itu berpengaruh buruk pada penilaian kinerjanya. 적어도 주제 파악은 해야지. Dahulu, pacarnya mendaftarkan pernikahan secara diam-diam karena Pyongha minta putus. Status Pyongha terdaftar menikah dengan pacarnya. Pyongha hanya iseng mengisi formulir pernikahan itu karena diminta pacarnya sebagai peringatan hari jadi ke-100 hari. Pendaftaran pernikahan tidak bisa dibatalkan. Jadi solusinya, Pyongha harus mengajukan perceraian. Mereka semua tidak percaya, menikah saja belum pernah tapi sudah bercerai. Di King Hotel, anggota DPR Tuan Pak marah karena dia tidak diberi slot untuk memberikan sambutan di acara peringatan 100 tahun King Hotel. Padahal Warren yang mengundangnya dan memintanya untuk memberikan sambutan. Tuan Pak juga marah pada Sarang karena dia melayani pindah-pindah dari kiri ke kanan membuatnya pusing. Sarang minta maaf, tapi dia malah tambah marah dan ngatain Sarang tuli. Kemudian melempar serbet ke arahnya dan menyuruh Warren memecat Sarang. Warren manggil sang manajer. Dia memerintahkan untuk melatih lagi semua staf dan menyingkirkan Sarang. Gwon datang. Dia mengatakan menyingkirkan apa? Memang staf itu barang. Warren menyuruhnya pergi karena ini bukan urusannya. Gwon memberitahu etika jamuan resmi terbentuk sejak pemerintahan Ratu Victoria dari abad ke-19. Biasa disebut tata krama. Mata pisau dilarang diletakkan ke arah tamu. Melempar sapu tangan berarti menyatakan perkelahian, sehingga serbet yang berfungsi sebagai sapu tangan dilarang dilempar. Tata krama tidak wajib ditaati karena berbeda dengan hukum, namun dapat menjadi asas penilaian derajat orang. Gwon memohon dia menjaga tata krama yang sesuai dengan posisinya. Tuan Pak makin marah, dia pergi meninggalkan mereka. Warren mengatakan beraninya Gwon bersikap lancang padanya hanya demi melindungi staf rendahan. Gwon mengatakan dia staf berharga bukan rendahan. Selama dia berwenang, dia akan melindungi stafnya. Warren tidak percaya dia hanya staf karena Gwon memakai helikopter demi menyelamatkannya dan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sarang minta maaf. Gwon mengatakan sikapnya sudah benar. Kemudian memberitahu sang manajer bila terjadi hal seperti ini lagi, dia minta untuk melindungi stafnya lebih dahulu dan dia yang akan bertanggung jawab. Sarang kemudian minta maaf pada teman-temannya karena suasana jadi tidak menyenangkan hari ini. Teman-temannya mengatakan apa yang terjadi bukan salahnya. Tuan Pak memang selalu sengaja mencari masalah dan dia hanya mau melampiaskan amarahnya. Setidaknya mereka hari ini selamat berkat Gwon. Mereka kemudian mengajak Sarang minum, membuang sial dan melupakan hal buruk yang terjadi hari ini. Sekarang mereka mengakui Sarang sebagai anggota tim. Saat minum, mereka berterus terang tidak menyukai Sarang karena mereka semua benar-benar bersusah payah agar bisa naik. Sementara Sarang naik hanya berdasarkan perintah komisaris. Setelah bekerja sama, mereka sadar Sarang memang pantas untuk naik. Mereka kemudian bersulang. Selanjutnya, mereka membicarakan Gwon yang keren. Selama ini tidak ada direksi yang mau membela mereka. Mereka pikir Gwon tulus, apalagi semua pegawai mendapatkan 1 juta won dalam rangka peringatan 100 tahun hotel. Biasanya mereka hanya diberikan voucher menginap atau buffet. Ada angket atas perintah Gwon untuk memilih hadiah. Hasilnya uang di peringkat 1. Mereka pikir angket itu hanya formalitas. Dunia berubah setelah atasan berubah. Mereka kemudian bersulang untuk kejayaan Gwon. Saat pulang, hujan deras turun. Gwon menjemput Sarang. Tiba-tiba Gwon kecipratan air. Saat membuat teh di rumah, Gwon mendekati Sarang, kemudian menciumnya. Sementara itu, Warren sedang bicara dengan Sangsik. Dia menawarkan posisi tinggi kepada Sangsik. Sebagai gantinya, Sangsik mau melaporkan segala hal tentang Gwon, mulai dari pekerjaan hingga privasi tanpa terkecuali. Keesokan harinya, Sarang bertemu dengan Okja. Dia menanyakan pegawai lama Hotel King bernama Han Miso. Okja memberitahu dia adalah sahabat terdekatnya. Dia orang yang benar-benar pemberani, cantik dan baik hati. Setelah itu, Sarang mengajak Gwon pergi ke pantai. Tiba di sana, Sarang mengatakan dia merindukan ibunya. Setiap kali merindukan ibunya, dia selalu datang ke pantai dengan neneknya. Kemudian mereka berjalan ke tengah. Sarang menghentikan langkahnya. Dia memberikan foto Han Miso. Sarang memberitahu mendapatkan fotonya dari Kim Okja, staf bagian ruang penatu. Dia adalah teman lama ibunya. Ibunya adalah orang yang pemberani, cantik dan baik hati.
Di King Hotel, Warren menerima surat permohonan gugatan perceraian yang sudah ditandatangani oleh suaminya. Warren menyuruh suaminya pergi. Dia sudah memberitahu mereka akan bercerai nanti, namun suaminya ingin bercerai sekarang. Putranya bernama Ji-Hoo menghubungi, memberitahu dia menunggunya. Ji-Hoo baru saja kembali dari luar negeri. Dia sangat merindukan ibunya, namun Warren malah menyuruhnya pulang karena dia sedang sibuk dan membutuhkan ketenangan. Ji-Hoo minta maaf kemudian pergi. Di King The Land, manajernya memberitahu Sarang terpilih bekerja di tim impian. Tim impian adalah tempat tertinggi di hotelier di King Hotel. Tim yang mendampingi acara pribadi komisaris, sejenis layanan panggilan berkelas. Hanya staf terbaik dari yang terbaik yang bisa terpilih. Komisaris ada acara akhir pekan ini. Sekretarisnya menghubungi dan minta Sarang bergabung di tim impian. Akhir pekan tiba, Sarang dan tim impian diberi seragam. Kemudian manajer tim impian memberitahu selama ini tim impian tidak pernah membuat kesalahan sedikit pun. Ekspresi mereka harus riang dan bersikap berkelas. Mereka siap menghidangkan makanan. Sarang terdiam melihat Gon dan Yuri di hadapannya. Sementara Gon terkejut melihat Sarang. Ayah Gon menyuruhnya untuk menikah dengan Yuri tahun ini. Sarang terkejut mendengarnya. Sarang dan Gon saling menatap. Saat Sarang akan membersihkan pecahan piring, Gon bertanya apa dia terluka. Sarang menjawab dia tidak apa-apa. Gon mengatakan dia yang akan membersihkannya. Sarang melarangnya. Akhirnya pecahan piring dibersihkan oleh staf yang lain. Sarang minta maaf sebelum pergi meninggalkan ruang makan. 죄송합니다. Mereka semua terlihat tidak terganggu dengan kejadian tadi. Yuri dan ayahnya malah semakin menyukai Gon. Mereka berpikir Gon memang benar-benar mencemaskan stafnya. Ayah Gon bertanya lagi mengenai pernikahannya dengan Yuri. Gon memberitahu sudah mencintai wanita lain. Dia minta maaf karena tidak pernah menaruh hati kepada Yuri sekalipun. Yuri mengatakan tidak apa-apa, Gon boleh mencintai wanita itu sepuasnya, lalu mengakhiri hubungannya dengan wanita itu. Bagaimanapun, mereka pasti akan menikah. Orang tua mereka tertawa melihat kegigihan dan kehebatan Yuri untuk mendapatkan Gon. Mengetahui hal itu membuat Gon merasa lega, tidak perlu khawatir mereka akan kecewa dengan sikapnya. Gon memberitahu dia sama sekali tidak peduli dengan pernikahan yang sedang mereka bahas, jadi dia mohon izin untuk meninggalkan mereka. Di kamarnya, Gon menghubungi Sarang, namun ponselnya ada di dalam loker. Di dapur, Sarang minta maaf pada manajernya. Dia kemudian diberi tugas untuk menangani lantai 2 kamar ujung. Manajernya memperingatkan jangan membuat salah lagi. Saat mengantarkan makanan di lantai 2, Sarang bertemu Gon. Gon minta maaf karena dia mendengar pembicaraan tadi, kemudian bertanya apakah dia marah. Sarang mengatakan dia tidak marah, namun dia agak kaget. Gon mengatakan itu semua tidak benar. Sarang mengajaknya bicara nanti karena dia harus mengantar makanannya. Sarang mengetuk pintu kamar paling ujung. 식사 준비하겠습니다. Karena tidak ada yang menjawabnya, dia langsung masuk. Tiba-tiba Ji-Hoo mengagetkannya. Dia tertawa melihat ekspresi Sarang. Sarang bertanya siapa dia. Ji-Hoo menyuruh Sarang memanggilnya Tuan Muda. Sarang tidak percaya Ji-Hoo adalah Tuan Muda di rumah itu. Dia kemudian menyuruh Ji-Hoo untuk minta maaf padanya. Karena Ji-Hoo tidak mau, Sarang mengelitiki Ji-Hoo. Akhirnya Ji-Hoo minta maaf pada Sarang. Tiba-tiba manajernya menyuruh untuk mengantar Tuan Muda menemui komisaris. Sarang terkejut mengetahui dia adalah putra dari Hwaran. Ji-Hoo memberi salam pada kakeknya. Dia terlihat sangat dewasa ketika menjawab pertanyaan kakeknya. Berbeda ketika dia bicara dengan Sarang. Tiba di rumahnya, Sarang melihat Gaji bekerja sebagai tim impian. Selama 1 hari sama dengan gajinya 1 bulan bekerja di King Hotel. Dia kemudian tertidur karena lelah. Sementara itu, Gon bicara dengan ayahnya. Ayahnya menyuruh untuk mengakhiri hubungannya dengan wanita yang dia cintai karena dia adalah anak King Group. Bagi mereka, pernikahan memiliki nilai yang lebih besar dari cinta. Siapapun yang dia cintai, mustahil dia bisa melindunginya. Pada akhirnya, wanita itu akan meninggalkannya. Gon mengatakan dia akan melindunginya apapun yang terjadi karena dia tulus mencintainya. Setelah itu, Gon terus menghubungi Sarang, namun Sarang tidak menjawabnya karena dia sudah tertidur pulas. Keesokan harinya, Gon bertanya pada Sarang kenapa tidak menerima teleponnya. Sarang menjawab, dia tidur cepat semalam. Tiba-tiba Yuri datang. 여기 있었네? Gon mengatakan bahwa dia berharap Yuri bisa merasakan cinta yang sesungguhnya agar dia paham apa arti dari memiliki orang yang dicintai. Dia menyuruhnya menjalin hubungan dengan orang yang benar-benar menyayangi dan mencintainya, kemudian pergi meninggalkannya. Pada malam harinya mereka bertemu. 괜찮아? Gon mengatakan jangan menghiraukan kata-kata ayahnya. Dia sudah memberitahu bahwa dia mencintai orang lain. Sarang memberitahu jangan khawatir, perasaannya tetap sama. Walaupun agak kaget mendengarnya, tapi dia baik-baik saja. Dia tidak akan goyah karena hal itu dan berusaha berpikir positif. Sarang kemudian menceritakan mengenai tim impian, tim yang amat didambakan para hotelier. Ternyata posisi tertinggi bagi hotelier yang telah bekerja keras adalah asisten rumah tangga konglomerat. Padahal bukan itu yang dia dambakan saat bekerja menjadi hotelier. Gon mengatakan dia baru tahu para pegawai dikerahkan untuk acara pribadi dan dia berjanji akan mengubahnya meski butuh waktu lama. Tim impian akan dia hapus. Setelah itu, chef datang. Dia membuat hidangan di depan mereka.
Hari-hari berikutnya, Gon disibukkan dengan membuat proposal laporan bagaimana dia akan membentuk King Group, sementara Sarang membawakannya makanan. Sang-sik membantunya hingga dia ketiduran. Keesokan harinya, Sang-sik memberitahu bahwa Hwaran mengumpulkan semua direksi dan bergadang selama sepekan untuk membuat proposal. Sang-sik khawatir mereka akan kalah. Gon meminta Sang-sik untuk percaya padanya. 나 믿지? 화이팅! Hwaran mengajukan proposal untuk mengurangi biaya tetap dan variabel secara keseluruhan. Yang pertama adalah biaya tenaga kerja, mengurangi pegawai tetap dan menambah pegawai kontrak. Mereka bisa mempekerjakan siswa perhotelan atau pekerja paruh waktu. Sebelum bekerja, mereka akan dilatih dan tugas mereka hanya pelayanan sederhana. Kemudian peniadaan bus pegawai, pengurangan menu kantin pegawai, meniadakan air mineral dan kudapan di ruang istirahat pegawai. Jika melakukan itu semua, mereka bisa menghemat biaya sekitar 1 miliar won sebulan atau 10 miliar won per tahun. Sedangkan Gon mengajukan proposal senilai 100 miliar won. Dia sudah menawarkan konsultasi manajemen kepada 170 hotel lokal di seluruh dunia, dan 30 diantaranya telah menandatangani kontrak persetujuan delegasi. Dengan kontrak pendelegasian, mereka akan memberi pelayanan atas nama Hotel King dan menerima biaya konsultasi dari sebagian pendapatan. Laba per tahunnya ditaksir lebih dari 35 miliar won. Ada juga tawaran dari hotel bintang 6 di Dubai yang masih dibangun, serta kesepakatan dari grup resort di Belgia yang baru terjun ke dunia perhotelan untuk menjadi jaringan King Hotel. Kelak King Hotel tidak hanya akan ada di Korea, mereka bisa melihat King Hotel kemanapun mereka pergi ke seluruh dunia. Semua itu didapat karena King Hotel terpilih sebagai hotel terbaik. Semua itu berkat pegawai yang membangun King Hotel selama 100 tahun, termasuk direksi yang ada di sini. Perusahaan membangun pegawai, dan pegawai membangun perusahaan. Pegawai kontrak memang lebih mudah untuk dipakai dan dibuang, tapi mereka juga akan lebih mudah membuang perusahaan. Kesimpulannya, mereka harus sama-sama siap untuk saling membuang. Menurut komisaris, labanya bisa lebih dari 100 miliar won. Akhirnya dia memutuskan bulan depan, Gon akan menjadi direktur utama King Hotel. Dia memerintahkan Gon untuk memimpin King Hotel dan menjadikan King Hotel terbaik di dunia. 할 수 있지? 하겠습니다. Sebelum menutup rapat, ayahnya memberitahu dia telah mewujudkan apa yang ayahnya impikan selama ini. Di Kingdeland, mereka diberitahu Gon terpilih menjadi direktur utama. Kemudian manajer mereka masuk, memanggil Sarang. Dia diberitahu mendapatkan tugas khusus dari komisaris. Di rumah komisaris, dia meminta secara pribadi pada Sarang untuk mengasuh Jiho selama dia tinggal di Korea. Karena Jiho memintanya langsung padanya. Baru kali ini, Jiho minta sesuatu kepadanya. Sebagai kakek, dia ingin mengabulkan permintaannya. Sarang bertanya apakah dia boleh mengasuh Jiho layaknya kakak kandung. Komisaris sangat senang mendengarnya. Tentu saja dia mengizinkan Sarang melakukan itu. Jiho anak sematawayang, jadi dia sering kesepian. Sarang masuk ke kamar Jiho. Jiho buru-buru sembunyi. Sarang pura-pura mencarinya, kemudian sembunyi. Jiho keluar dari tempat persembunyiannya. Sarang mengagetkannya dari belakang. Jiho marah sambil mengatakan dia akan membuatnya merasa seperti di neraka. Sarang memberitahu laki-laki itu harus sportif, bukan bersembunyi pakai topeng. Mereka kemudian main lempar sandal di halaman yang dimenangkan oleh Sarang. Selanjutnya mereka makan es krim bersama. Saat akan mengantar makanan Jiho, Sarang bertemu Gon. Gon menariknya masuk ke dalam kamarnya. Sarang memberitahu untuk sementara waktu dia bekerja mengasuh Jiho. Ayahnya minta tolong dengan hormat kepadanya sebagai kakek. Sarang mengatakan dia senang melakukannya dan meminta Gon untuk tenang. Kemudian Sarang melihat ikan mas raksasa yang hancur disambung oleh Gon. Dia melakukannya karena ini adalah kenangan dari kencan pertama mereka. Sarang kemudian mengambil foto mereka yang diambil saat wawancara di King Hotel Jeju. Gon berusaha merebutnya. Akhirnya mereka berdua jatuh ke tempat tidur. Saat akan berciuman, Jiho mencarinya. Mereka sembunyi. Kemudian Sarang pura-pura sedang bermain petak umpet dengan Jiho dan keluar dari kamar itu. Pulangnya Sarang diantar Gon. Sarang memberitahu Jiho sangat kesepian padahal masih kecil. Dia seperti tidak punya siapa-siapa. Gon mengatakan dia tidak menyadarinya karena Jiho pendiam dan dewasa. Sarang mengatakan anak-anak tidak boleh dewasa. Orang dewasa yang harus dewasa, dan menjadi dewasa itu sulit. Setelah mengantar Sarang, Gon melihat Jiho tertidur di sofa. Gon memintanya untuk pindah ke atas. Jiho mengatakan dia sedang menunggu ibunya. Dia belum bertemu dengan ibunya sejak 2 hari yang lalu. Hwaran pulang. Jiho buru-buru menghampirinya, namun Hwaran malah bersikap dingin dan menyuruhnya pulang ke Amerika. Jiho minta maaf dan langsung kembali ke kamarnya. Gon masuk ke kamar Jiho. Dia melihat Jiho menangis. 뭐 해보고 싶은 거 없어? Kemudian memberitahu jika Jiho ingin pergi ke suatu tempat selama di Korea, dia akan menemaninya. Keesokan harinya mereka pergi ke taman, makan gimbap bersama dan main layang-layang. Pada malam harinya, Sarang dan Gon masak dan makan bersama, kemudian minum sambil mengobrol. Di luar terlihat seorang pria mengambil foto mereka. 고마워. 그림은 괜찮게 나올 것 같아요.
Keesokan harinya, saat ayah Gwon memakai balsam harimau, dia mendapatkan laporan mengenai foto Gwon dengan wanita yang akan diterbitkan oleh media. Ayahnya memerintahkan untuk menangkal beritanya dan jangan biarkan beritanya terbit. Di kantornya, Warren bersedia membayar 2 kali lipat yang ayahnya bayar pada media. Dia meminta foto-fotonya diterbitkan. Berita menyebar dengan wajah Sarang yang masih dibuat blur. Semua pegawai King Hotel membaca beritanya. 사랑이랑 닮지 않았어? Sarang buru-buru ke ruangan Gwon. Di ruangannya, Gwon juga membaca beritanya. Mereka bertemu di depan pintu. Gwon menariknya masuk kemudian memeluknya. Sarang datang untuk memberitahu bahwa dia tidak apa-apa, jadi Gwon jangan mencemaskannya. Gwon memeluknya lagi. Tiba-tiba Sang-sik masuk. Sarang pamit pergi. Sang-sik memberitahu sudah bertemu kepala tim humas. Mereka akan berusaha agar beritanya tidak berkelanjutan. Menurut Sang-sik, ini adalah ulah Warren. Beberapa hari yang lalu, Warren menawarkan posisi manajer umum. Sebagai gantinya, dia harus melaporkan segala hal tentang Gwon. Sang-sik menjawab dia tidak akan mengkhianati temannya, walaupun diberikan posisi direktur utama. Baginya, Gwon amat berharga. Dia akan menganggap pembicaraan ini tidak pernah ada. Berhubung dia tidak mau, jadi Warren pasti menyewa orang lain untuk menyelidikinya. Gwon mengucapkan terima kasih pada Sang-sik. Sang-sik tidak menyangka mendapatkan ucapan terima kasih dari tuan muda. Pada malam harinya, keluar lagi berita dengan wajah Sarang tanpa dibuat blur. Pyong-ha membaca beritanya yang berjudul Cinderella kedua King Group. Kisah cinta yang berakhir tragedi terulang lagi. Pernikahan Komisaris Gu Ilhan dengan pegawainya berakhir tragis. Kini, putranya Gwon mengikuti jejak sang ayah. Pyong-ha dan Daal menyuruhnya untuk sementara berhenti membuka media sosial dan jangan membaca komen-komen orang yang tidak dikenal. Keesokan harinya, di depan King Hotel, pegawai lain mengatakan pacar Pak Gu wajahnya jelek. Di dalam lift, manajernya mengatakan dia pasti senang karena bisa panjat sosial dengan instan. Dia yakin Sarang sengaja mengincarnya. Kemudian bertanya bagaimana caranya dia berhasil menggodanya. Sarang menjawab itu semua tidak benar. Tiba-tiba ada Gwon di barisan paling belakang. Dia memberitahu bahwa dialah yang merayu Sarang dan sengaja mengincarnya. Gwon juga mengaku bahwa dialah yang lebih dahulu menyukai Sarang. Kemudian keluar dari lift sambil menggandeng tangan Sarang. Di pesawat, Mina mengajak Rowoon melihat teater musikal, tapi Rowoon menolaknya. Mina mengaku pada Rowoon bahwa dia menaruh hati padanya. Rowoon menolaknya dengan halus. Dia minta maaf, kemudian memberitahu dia menyukai orang lain. Mina bertanya apakah orang itu Pyonghwa. Rowoon menjawab, iya benar. 알았어. Di depan lift, Mina memberitahu yang lainnya bahwa Pyonghwa adalah seorang janda. Dia pura-pura menjadi gadis untuk mendapatkan promosi. Pyonghwa pergi, Rowoon mengejarnya. Pyonghwa minta Rowoon mengabaikannya karena dia benar-benar malu saat ini. Di Kingdom, teman-temannya menyuruh Sarang beristirahat. Dia tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan mereka. Mereka yang akan membereskan semuanya. Sarang mengatakan dia tidak apa-apa, tapi teman-temannya tetap khawatir karena ini bukan skandal biasa. Gwon tiba-tiba datang. Dia mengatakan beritanya tidak benar, itu bukan skandal tapi kisah cinta. Gwon minta maaf karena sudah membuat kegegeran. Kemudian memberikan mereka hadiah dan menitip pacarnya. Dia minta tolong sebagai pacarnya, bukan sebagai manajer umum mereka. Mereka mengatakan Sarang adalah anggota tim dan keluarga King Delen yang berharga. Tanpa diminta, mereka akan memperhatikannya dengan baik, jadi tidak perlu mencemaskannya. Di ruangan Warren, anggota direksi mengatakan berita itu mencoreng citra perusahaan. Jadi anggota direksi memutuskan menentang pengangkatan Gwon menjadi direktur utama. Tiba-tiba komisaris masuk. Dia tahu berita itu adalah ulah Warren. Dia marah pada Warren karena membuat mereka rugi besar demi kepentingan pribadi. Warren mengatakan Gwon yang merugikan perusahaan bukan dirinya. Ayahnya menyuruh Warren meninggalkan seluruh tanggung jawab dan lepas tangan dari King Hotel. Warren sangat marah. Dia tidak pernah dianggap dari dulu hingga kini. Adegan selanjutnya, Gwon dan Sarang menemui nenek. Nenek sudah melihat berita mengenai mereka. Nenek memperingatkan Gwon jika dia membuat Sarang menangis, tamatlah riwayatnya, dan hari itu akan menjadi hari pemakamannya. Gwon berjanji akan membahagiakannya. Pada malam harinya, ayahnya memberitahu dia harus turun tangan langsung dalam proyek perluasan jaringan hotel. Dia sendiri yang harus pergi ke luar negeri. Banyak yang menantikan proyek itu dan banyak yang iri. Ayahnya minta Gwon membuat hasil yang memuaskan dan jangan membuat kesalahan. Setelah ayahnya pergi, Gwon melihat ayahnya memakai balsam yang dia berikan. Keesokan harinya, ayah Gwon mengajak Sarang makan siang bersama. Ayah Gwon mengatakan dia tahu alasan Gwon menyukainya. Karena mereka sudah dewasa, dia tidak akan memaksa mereka untuk putus. Tapi dia minta Sarang untuk mengungsi ke tempat tenang hingga suasana redam. Sarang bertanya apakah ini permintaan tolong atau perintah. Dia menjawab ini adalah perintah dari komisaris King Hotel. Setelah berpisah sebentar, dia akan sadar keputusan apa yang tepat. Pada malam harinya, Gwon memberitahu Sarang dia akan pergi ke luar negeri selama 3 pekan untuk bekerja. Setelah itu, Gwon mengajaknya bermain di taman permainan. Hari selanjutnya, Gwon pergi ke luar negeri, sedangkan Sarang pergi ke hotel Resort King. Mereka saling mengirim pesan memberitahu kabar mereka masing-masing.
Sarang bertemu dengan Boyon. Dia adalah senior Sarang waktu pertama kali bekerja di King Hotel. Boyon memberitahu ini adalah hotel Resort King pengasingan. Hanya pegawai yang melanggar aturan yang masuk ke sini. Dia kemudian mengantar Sarang ke kamarnya dan mengatakan sudah melihat beritanya. Semua staf di sini sudah seperti keluarga karena sama-sama korban pengasingan. Jadi dia tenang saja, tidak akan ada yang mengganggunya. Setelah mengganti pakaiannya, Sarang melayani di lobi Resort King. 3 pekan kemudian, Gwon kembali ke Korea. Dia langsung ke King The Land, namun tidak menemukan Sarang. Hana memberitahu sudah 3 pekan Sarang dimutasi ke Hotel Resort King. Gwon buru-buru keluar. Dia melewati seorang wanita yang memanggil namanya. Wana. Wana. Saat menoleh ke arahnya, wanita itu mengatakan bahwa dia adalah ibunya. Gwon menatap wajah ibunya, kemudian melangkah mundur saat ibunya ingin menghampirinya. Setelah itu mereka berdua bicara. Gwon bertanya ada apa. Ibunya ingin minta maaf karena tidak bisa melindunginya. Walaupun terkesan berdalih, tapi dia harus pergi demi melindunginya. Gwon sudah mendengar alasannya pergi dari Kim Ok-ja, staf di bagian penato, teman dekat ibunya. Gwon tahu dia pergi karena diusir. Ibunya berpikir menghilang tanpa jejak adalah cara paling tepat untuk melindunginya, namun ternyata dia salah. Gwon mengatakan wajar dan maklum jika ibunya belum bisa bersikap dewasa waktu itu karena dia masih muda dan mungkin merasa takut. Gwon memintanya untuk tidak merasa bersalah dan mulai sekarang hiduplah sesuai keinginannya, berhenti berusaha melindunginya dan bersembunyi. 자기 자신을 위해서 사세요. Ibunya meminta Gwon jangan memaafkannya, apapun alasannya dia sudah meninggalkannya dan membuatnya menderita. Gwon memberitahu dia tidak membencinya sama sekali, walaupun tidak mengingatnya, tapi dia masih bisa merasakan betapa besar kasihnya kepadanya. Selama ini dia berusaha tegar dengan menanamkan pikiran bahwa ibunya tidak mungkin menelantarkannya dan hanya pergi sesaat karena suatu alasan. Terima kasih sudah tidak mengecewakannya, kemudian pamit dan minta ibunya untuk menjaga diri. Di luar, Gwon menangis. Akhirnya Gwon memutuskan masuk kembali ke dalam, kemudian memeluk ibunya. Selanjutnya Han Miso bertemu dengan Gu Ilhan. Gu Ilhan bertanya bagaimana kabarnya. Han Miso mengatakan dia tidak pantas menanyakan keadaannya sebagai orang yang tahu seluk-beluk dirinya diusir. Apakah menurutnya dia akan bahagia setelah anaknya direnggut dan menghilang bagai ditelan bumi? Gu Ilhan minta maaf karena saat itu dia tidak berkuasa. Han Miso mengatakan meskipun itu terjadi sekarang, dia akan tetap memilih perusahaan karena memang itu sifatnya dan sudah tradisi turun-temurun. Dia melihat Gu Ilhan menyingkirkan Sarang secara diam-diam ketika Gwon sedang pergi ke luar negeri, sama seperti apa yang dialaminya dulu. Gu Ilhan membela diri. Seandainya Han Miso tidak membentuk serikat pekerja, hal itu tidak akan terjadi. Bagaimana mungkin ayahnya merestui istri Dirut yang memimpin dan memprovokasi pegawai untuk melawan perusahaan? Han Miso membalas, dia yang telah ingkar janji, menghempaskan seluruh impian mereka dan berpaling seperti pengecut. Sekarang dia datang untuk memperingatkan, berhenti memojokkan Gwon. Biarkan Gwon menjalani hidup seperti yang dia inginkan, karena itu adalah tugas orang tua. Setelah itu dia pamit. Selanjutnya di Hotel Resort King, Boyon memberitahu hotel akan ditutup karena pendapatan terus menurun. Padahal staf seperti mereka tidak tahu harus kemana jika hotel ditutup. Mereka sudah berusaha keras demi mempertahankan hotel dengan cara apapun agar pendapatan hotel naik dan tidak dijual. Saat makan siang, Presiden Hotel Resort King bernama Pak Wang menyuruh mereka untuk bersiap mencari pekerjaan baru karena hotel ini akan segera dijual. Sarang mengajukan saran bersama-sama mencari cara untuk menyelamatkan hotel. Pak Wang mengatakan mereka tidak perlu buang-buang tenaga untuk hotel yang nyaris bangkrut ini. Kemudian bertanya apakah Sarang adalah orang yang diusir dari King Hotel. Sarang memberitahu dia dimutasi bukan diusir. Pak Wang menyuruh Sarang sadar bahwa dia diusir dan karirnya sudah tamat. Seharusnya dia tahu malu. Kemudian menyuruhnya bersikap seperti layaknya pegawai. Jangan berani-berani melawan dirinya yang merupakan presdir di Hotel Resort King. Selanjutnya Sarang bertemu Gwon di depan hotel. Gwon mengatakan dia datang untuk menjemputnya, kemudian minta maaf karena dia terlambat. Sarang bertanya apakah pekerjaannya sudah beres. Setelah menjawab sudah, Gwon mengajak Sarang pulang. 내 사람이야. Namun Sarang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Dia mengajak Gwon masuk untuk membantunya memasang taplak meja. Pada malam harinya, Gwon memberitahu Sarang, ibunya menemuinya. Dia melihat ibunya baik dan penuh kehangatan. Gwon kira dia sudah melupakan segalanya dan tidak merindukannya maupun membutuhkannya. Namun, setelah bertemu dengannya, dia sadar bahwa dia tidak pernah lupa sama sekali. Kemudian, Gwon minta maaf karena dia telah diusir ke tempat ini. Sarang mengatakan dia senang di sini karena mengingatkannya saat baru pertama bekerja di hotel. Kemudian dia memberitahu di belakang hotel ada hutan kecil. Melihatnya membuatnya merasa segar kembali. Saat libur, dia berkeliling untuk mengenal desa ini agar dia bisa memandu tamu yang datang. Ternyata banyak tempat makan enak di mana-mana. Orang-orang di sini juga sangat murah hati. Dia sering diberi minum dan es krim. Yang paling bagus adalah hotel ini. Seakan-akan bintang di semesta berkumpul di sini. 너무 예뻐. Sayang sekali hotel ini akan dijual hingga membuat semua staf merasa gusar.
Di bandara, si kapten merayu Pyung-ha lagi. Dia mengajaknya minum untuk menghiburnya. Karena sekarang semua temannya sudah tahu dia adalah seorang janda. Rowoon memperhatikan dari belakang. Tiba-tiba Pyung-ha menendangnya. Kemudian mengatakan bahwa dia yang mendaftarkan pernikahan, kenapa dirinya yang harus rugi. Kemudian menyuruhnya jangan mendekatinya lagi, atau dia akan mengadukannya pada istrinya, bahwa dia terus merayu dan mengajaknya minum. Rowoon memberitahu kaptennya bahwa dia sangat menyukai Pyung-ha, jadi jika dia mengusik Pyung-ha lagi, dirinya tidak akan tinggal diam. Setelah itu, Rowoon mengajak Pyung-ha bicara. Rowoon memberitahu dia tidak tertarik dengan masa lalu Pyung-ha, sebab yang dia sukai adalah Pyung-ha yang sekarang. Apa yang dia lakukan juga bukan membohongi orang-orang. Dia hanya tidak mengumbar luka di hatinya. Setiap orang pasti punya sisi yang enggan ditunjukkan pada orang lain. Rowoon kemudian meraih tangannya. Dia minta izin pada Pyung-ha untuk menjadi orang yang bisa selalu melindunginya. Pyung-ha menciumnya, dan Rowoon balik menciumnya. Sementara Sarang dan Gwon jalan-jalan mengelilingi desa, makan di kedai dan ngobrol dengan warga desa. Pada malam harinya, Gwon makan bersama staf hotel. Presdirwang datang terlambat. Dia beralasan pergi memancing dengan direktur tata kota dari pemerintah kota untuk membahas pembongkaran hotel ini dan menjadikannya pusat kebudayaan pemerintah kota. Gwon bertanya apakah dia pernah berusaha menyelamatkan hotelnya. Presdirwang beralasan semua objek wisata di kota ini sudah lama mati dan hanya pemerintah kota yang sanggup membelinya. Gwon mengatakan membuangnya memang cara yang paling mudah, tapi sebagai presdir dia tidak boleh melakukan itu. Selain hotel, dia juga bertanggung jawab atas semua staf di sini. Presdirwang mengatakan Gwon tidak berhak ikut campur karena hotel ini adalah anak perusahaan distribusi King, bukan King Hotel. Warren sudah memerintahkan untuk menjualnya dan dia hanya mengikuti perintahnya. Gwon mengatakan dia akan membeli hotel ini. Dia sudah meninjaunya sebelum memutuskannya. Meski hanya sebentar, dia sudah mengitari penjuru desa ini. Dia melihat hutan rimbun yang belum tersentuh manusia di belakang hotel. Mereka bisa merasakan alam seperti sinar matahari, angin, wangi hutan, dan di malam hari bintang bertebaran. Dia bisa membuat hotel ini peristirahatan yang sempurna untuk para tamu agar mereka bisa menghempaskan rasa sesak akibat rutinitasnya. Gwon berencana membuat program terapi hutan seperti yoga dan minum teh atau meditasi. Kemudian membentuk program membuat arak dan makanan tradisional. Dia juga akan merenovasi semua kamar. Dengan begitu, hotel ini akan menjadi objek wisata terbaik. Gwon memberi selamat pada Presdirwang karena hotelnya sudah terjual dan dia mencapai targetnya, kemudian menyuruhnya pulang. Semua staf sangat senang mendengarnya. Keesokan harinya, Sarang sudah mulai bekerja di King The Land lagi. Sementara itu, para direksi menyambut Gwon dan memberi selamat karena dia sudah dilantik menjadi direktur utama. 앞으로 이러지 않으셔도 됩니다. Selanjutnya, Gwon memberitahu ayahnya bahwa dia mengambil alih Hotel Resort King. Sekarang, King Hotel akan berkembang menjadi jaringan hotel kelas dunia. Oleh karena itu, pondasi di dalam negeri harus diperkuat. Ayahnya percaya Gwon bisa bertanggung jawab dengan keputusannya. Di rumah, suami Hwaran datang dan langsung marah-marah. Hwaran memberikan uang kepada kekasih suaminya agar dia pergi meninggalkannya. Hwaran mengatakan wanita itu tidak mencintainya. Dia bisa dikendalikan dengan uang tidak seberapa. Cintanya murah sekali. Suaminya menamparnya dan Hwaran membalasnya. Suaminya mengatakan dia adalah orang yang tidak bisa dicintai, selalu berlagak kesepian. Padahal sebenarnya dia orang malang yang haus kasih sayang. Wanita seperti dia benar-benar menyedihkan. Jiho datang melihat ibunya menangis. Dia mengatakan dia akan kembali ke Amerika kemudian memeluknya. Dia tidak akan membuat ibunya tambah pusing. Jiho minta ibunya jangan menangis. Sementara Gwon membeli cincin untuk melamar Sarang. Keesokan harinya, Gwon makan malam bersama Sarang untuk melamarnya. Sebelum melamarnya, Sarang memberitahu dia ingin putus. 나 그만하고 싶어. Dia ingin pergi meninggalkan semuanya. Gwon terkejut mendengarnya dan bertanya apa maksudnya dia ingin pergi. Sarang memberitahu ingin memutus kontrak kerja di hotel. Dia bekerja di hotel karena ingin memberikan hari bahagia pada seluruh tamu hotel. Walaupun King The Land begitu mewah dan tim impian memberikan upah yang besar, namun bukan ini yang dia harapkan. Dia ingin menciptakan kisahnya sendiri dan mencoba membangun hotelnya sendiri walaupun berskala kecil. Gwon batal melamarnya. Dia kemudian mengucapkan selamat pada Sarang karena sudah menemukan apa yang dia inginkan dan bertekad mencobanya. Kemudian mengatakan jika dia kesulitan, jangan ragu untuk minta bantuan padanya. Dia akan selalu ada di pihaknya dimanapun Sarang berada dan apapun yang dia lakukan. Di hari terakhirnya di King The Land, Sarang mentraktir ayah Gwon makan. Sarang memberitahu dia ingin berhenti bekerja dan menjalin hubungan tanpa merasa sungkan padanya. Jika dia tetap di King The Land, dia harus selalu menuruti perintahnya. Setelah tinggal berjauhan dengan Gwon, dia sadar bahwa dia sangat mencintainya dan tidak sanggup berpisah dengannya. Ayah Gwon minta maaf karena tidak bisa bersikap profesional dan dewasa. Dia menjadi posesif jika menyangkut urusan anaknya. Sarang bisa memakluminya dan berterima kasih karena berkat dia, dirinya bisa terbang ke tempat tinggi dan jadi tahu apa yang sesungguhnya dia inginkan. Ayah Gwon mengatakan dia pasti bisa berhasil dalam hal apapun. Setelah itu, Sarang pamit pada manajer dan timnya di King The Land. Kemudian dia bertemu dengan Sangsik di ruangan Gwon. Gwon sedang pergi keluar. Sarang titip Gwon pada Sangsik. Kemudian dia mengucapkan terima kasih.
응원할게. Di loker, Sarang mengambil tag namanya dan pin senyum staf terbaik. Setelah selesai, dia pergi meninggalkan King Hotel. Di halte bis, Gwon datang memberi selamat untuk awal yang baru, kemudian mengajaknya pergi. Beberapa hari kemudian, Gwon memberikan kartu nama yang baru untuk Sang-sik. Dia sangat senang karena sekarang dia adalah asisten manajer eksekutif. Tidak hanya itu, Gwon juga memberinya hadiah jam tangan. Setelah mengucapkan terima kasih, Sang-sik buru-buru pergi. Sementara Sarang sibuk mencari rumah yang akan dia jadikan hotel. Setelah datang ke beberapa rumah, akhirnya dia menemukan yang sesuai dengan keinginannya dan langsung memberitahu Gwon. Selanjutnya, teman-teman Sarang mengucapkan selamat karena dia sekarang menjadi bos. Sarang mengatakan dia adalah pegawai satu-satunya. Untuk apa gunanya jabatan bos? Kemudian di rumah neneknya, dia mengambil semua buku tabungannya dan memberikannya pada Sarang. Nenek memberitahu ginseng yang dia temukan ternyata ginseng premium yang bernilai 150 juta won. Ini sekitar 175 juta rupiah ya guys. Sarang memberitahu dia sudah memiliki tabungan, namun neneknya ingin dia menerima uangnya. Neneknya mengatakan, jangan buka usaha setengah-setengah, hanya karena kurang uang. Dia harus membuat hotelnya seindah mungkin. Sarang mengucapkan terima kasih pada neneknya. Keesokan harinya, Sarang mulai mempersiapkan pembukaan hotelnya. Di rumah Gwon, Ji-Hoo pamit akan kembali ke Amerika. Dia memberitahu kakeknya dengan dewasa bahwa dia ingin kembali ke sekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Padahal sebenarnya dia ingin tinggal di Korea. Gwon mengatakan pada Ji-Hoo dia boleh pulang nanti jika masih ingin tinggal di Korea. Ji-Hoo tetap pada keputusannya karena dia tidak ingin membuat ibunya pusing. Ji-Hoo kemudian titip salam untuk Sarang. Kapan-kapan dia ingin main layang-layang lagi bersama dengannya. Gwon kemudian memberitahu Warren jangan membuat anak sekecil Ji-Hoo berusaha keras melindungi orang yang dia kasihi. Kemudian menyuruh Warren berhenti menyendiri. Keesokan harinya di bandara, Ji-Hoo memeluk ibunya sebelum berpisah sambil mengatakan dia menyayangi ibunya. Kemudian tersenyum. Tiba-tiba Warren menarik tangannya. 어디가? Dia mengajak Ji-Hoo pulang ke rumah. Sementara Sarang mengambil foto seluruh bagian dari hotelnya, kemudian menguploadnya. Hotel Amor sudah mulai menerima reservasi mulai malam ini. Di King Hotel, Gwon mengadakan konferensi pers setelah dilantik menjadi direktur utama dan membuka jaringan King Hotel di 16 negara. Gwon memberitahu reporter motivasinya adalah menjadikan King Hotel menjadi hotel skala nasional dan internasional. Target King Hotel adalah menjadi hotel yang dapat membuat semua orang tersenyum dengan tulus. Pada malam harinya, Sarang mengirim pesan pada Gwon. Persiapan pembukaan hotelnya sudah selesai dan dia merindukannya. Tiba-tiba Sarang mendengar ada suara di luar. Dia mengambil pemukul, lalu membuka pintu. Sarang sangat senang, ternyata Gwon yang datang. Gwon mengatakan hotelnya luar biasa dan romantis. Tiba-tiba ponsel Sarang bunyi. Sudah ada yang memesan hotelnya. Sarang sangat senang sekali, karena baru dibuka dan sudah ada yang melakukan reservasi. Karena sudah terlalu malam, Sarang mengajak Gwon menginap. 자고 갈래? Gwon menghampirinya, kemudian mereka berciuman. Keesokan paginya, mereka melihat bunga di taman dari jendela kamar, sikat gigi dan sarapan bersama. Selanjutnya, Gwon selalu datang setiap hari setelah pulang kerja untuk membantu Sarang. Dan tidak lama setelah itu, Gwon melamar Sarang. Gwon mengatakan ingin selalu bersamanya selamanya. Kemudian, Gwon memasang cincin di jari Sarang dan mengatakan dia mencintainya. Beberapa hari kemudian, mereka merayakan ulang tahun nenek. Setelah meniup lilin, Gwon memberitahu nenek mereka akan menikah dan akan saling menyayangi selamanya. Nenek menangis bahagia setelah mengetahuinya. Mereka berjanji akan hidup bahagia. Di hari pernikahan mereka, semua orang yang mereka sayangi hadir di sana. Ayahnya mengucapkan selamat pada Gwon dan semoga dia bahagia selalu. Sang-sik sebagai pembawa acara mempersilahkan mempelai pria masuk, kemudian mempelai wanita. Guys, dramanya tamat sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.